kesaksian di channel kami itu sifatnya tanya jawab. Jadi ini adalah sesuatu yang dipaksakan. Di mana letak kesalahan suami saya? Beliau hamba Tuhan, bukan teroris. Dia seorang gembala, bukan seorang koruptor, bukan bandar narkoba, bukan penjahat kelas kakap. Dia seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan ajaran kami. Tanggal 11, 43 aparat kepolisian mengepung rumah kami. Dan jemaat kami yang menyaksikan bukan hanya 43, bahkan mereka katakan ratusan. Bayangkan, apakah suami kami itu teroris kah? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan satu penjelasan dari istri pendeta Yusuf Manubulo. Bagaimana peristiwa penangkapan suaminya, di mana teman-teman sekalian, menurut beliau itu ada sekitar 43 petugas ya, pihak kepolisian. Tetapi ada beberapa jemaat juga yang melihat yang mengepung rumah daripada pendeta Yusuf Manubulo itu sekitar ada seratusan ya, pihak kepolisian yang datang untuk menangkap. Padahal dia bukan teroris, dia bukan bandar narkoba, dia bukan juga berkasus bunuh orang atau mungkin teroris gitu ya. Bukan teman-teman sekalian, dia adalah seorang pendeta gitu loh. Ya, kok ditangkap seperti itu? Ya. Lagi pula sampai pada hari ini ya, lawyer atau pengacara pendeta Yusuf Manubulo itu menanyakan alasan utama dia harus ditangkap. Itu tidak ada alasan gitu ya. Mereka belum bisa menjawab karena yang harus ditangkap adalah orang yang bersaksi. Ya, ibarat wartawan ketika meliput suatu berita dari seorang pemerintah misalnya, ya katakanlah misalnya kepada anggota DPR misalnya, lalu diwawancarai ini dan itu, lalu dia menjelaskan ini dan itu tentang pihak pemerintahan misalnya, lalu salah, itu berita bohong misalnya. Apakah yang ditangkap itu adalah wartawannya atau anggota DPR-nya? Nah, jadi teman-teman sekalian, seharusnya yang memberikan kesaksian, yang memberikan penjelasan itu harusnya itu yang ditangkap, bukan pendeta Yusuf Manubulo. Tapi karena mereka sudah terlanjur membenci, maka itulah yang mereka tangkap. Teman-teman sekalian, begini, firman Tuhan memang sudah memperingatkan kita. Di dalam Matius pasal 24 ayat 9 sampai 11. Dikatakan begini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini peristiwa di akhir zaman yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa itu akan terjadi. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Teman-teman sekalian, hal ini terjadi di mana gereja dipersekusi, gereja ditutup, gereja dibom, ya, dan ada orang-orang Kristen yang terluka di sana, ada yang ditangkap, ya. Semuanya itu kita alami karena nama Yesus Kristus. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tetap kuatkan iman kita. Jangan sampai kita murtad oleh karena penyiksaan dan juga himpitan yang kita alami karena iman kita pada Yesus. Teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan, sangat sedih sekali. Mari kita dengarkan apa disampaikan oleh Ibu Pendeta Yusuf Manubulo. Berikut videonya. Kesaksian di channel kami itu sifatnya tanya jawab. Jadi ini adalah sesuatu yang dipaksakan. Di mana letak kesalahan suami saya? Beliau hamba Tuhan, bukan teroris. Dia seorang gembala, bukan seorang koruptor, bukan bandar narkoba, bukan penjahat kelas kakap. Dia seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan ajaran kami. Tanggal 11, 43 aparat kepolisian mengepung rumah kami.
Dan jemaat kami yang menyaksikan bukan hanya 43, bahkan mereka katakan ratusan. Bayangkan, apakah suami kami itu teroris kah? Oke, pertama kita akan tanyakan dulu kabarnya Pak Yusuf Manubulu kepada Ibu Ruth. Silakan Ibu Ruth, apa kabarnya Pak Yusuf Manubulu sekarang? Tambah gemuk, tambah ganteng, apa gimana? Ya, terima kasih buat teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua. Ya, kabar dari Pastor Yusuf, Pendeta Yusuf, beliau setiap hari saya kunjungi. Karena apa? Karena saya menjaga jangan sampai terjadi seperti yang lalu. Karena tidak adanya pantauan. Jadi saya setiap hari memantau bagaimana keadaan suami saya. Jadi saya sedikit sampaikan, saat ini Pendeta Yusuf Manubulu sedang menghadapi kasus hukum di Polda Jabar. Jadi kita semua mari kita doakan beliau supaya dia tetap kuat, tetap sehat, agar dapat berkumpul kembali bersama kami. Suami saya dikriminalkan, teman-teman. Ini adalah sesuatu di luar dugaannya. Sebetulnya bukan video yang ada di channel kami, bukan video yang ada di channel Yusuf Manubulu, tetapi di channel Tasik Ngaji. Ya, itu tersebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Lalu dikait-kaitkanlah di channel kami, channelnya Yusuf Manubulu. Karena Pak Aman itu pernah bersaksi di channel Yusuf Manubulu. Jadi kita lihat ini sesuatu yang memang dipaksakan. Dan di dalam kesaksian tersebut, Pak Aman itu mengatakan bahwa beliau pernah menjuarai MTQ se-Jawa Barat. Inilah yang menjadi jalan mereka mengkriminalkan suami saya, Pendeta Yusuf Manubulu. Di dalam video penjelasannya itu, video kami ya bersifat diskusi. Dan suami saya tidak tahu kalau Pak Aman ini berbohong. Kami nggak tahu. Karena Pak Aman itu sebelum bersaksi itu kami sudah interview sampai 3 kali. Dan kami bapak-bapak bisa lihat di dalam video itu kita bisa melihat ya betapa Pak Aman itu sampai mengeluarkan air mata waktu dia bersaksi. Artinya dia menyatakan satu kebenaran ya. Artinya kesaksian dia itu benar. Jadi kami merasa itu ya benar. Jadi Pastor Yusuf itu ibaratnya seorang reporter TV ya. Bagaimana reporter TV itu bertanya, misalnya bertanya kepada seorang pejabat dan pejabat itu berbohong, apakah reporter tersebut dapat ditangkap? Akibat kebohongan dari pejabat yang ditanyain oleh reporter tersebut. Dan kita bisa melihat video yang ditampilkan. Suami saya tidak ada menggiring Pak Aman untuk berbohong dan hanya bersifat tanya jawab. Kita sudah saksikan sama-sama ya. Bagaimana Pak Aman itu mengalami Tuhan. Jadi suami saya tidak ada menggiring Pak Aman untuk berbohong. Jadi sifatnya itu tanya jawab. Jadi sifatnya dalam kesaksian-kesaksian di channel kami itu sifatnya tanya jawab. Jadi ini adalah sesuatu yang dipaksakan. Di mana letak kesalahan suami saya? Beliau hamba Tuhan.
bukan teroris, Bapak Ibu yang menyaksikan live ini. Dia seorang gembala, bukan seorang koruptor, bukan bandar narkoba, bukan penjahat kelas kakap. Dia seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan ajaran kami, yaitu Nasrani, Kristen. Dan kami tidak pernah menyinggung ajaran-ajaran di luar yang kami tidak pahami. Kami hanya memberitakan apa yang menjadi tugas kami sebagai hamba Tuhan, yaitu memberitakan Injil kebenaran. Agar apa? Supaya umat Tuhan, umat Kristen itu yang hidupnya tidak benar, kami arahkan untuk menjadi hidup yang benar. Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kami nggak pernah singgung-singgung ajaran yang lain. Apalagi menggiring para yang bersaksi di channel kami untuk sesuatu yang berbohong. Jadi tidak ada yang dilakukan. Tidak ada kesalahan yang dilakukan suami saya. Dan yang saya heran, saya sangat sedih. Suami saya itu dianggap seperti teroris. Coba kita perhatikan. Laporan tanggal 7. Tanggal 10, suami saya mendapat surat panggilan kedua. Katanya, kami tidak pernah menerima surat panggilan. Tanggal 11, 43 aparat kepolisian mengepung rumah kami. Dan jemaat kami yang menyaksikan bukan hanya 43, bahkan mereka katakan ratusan. Bayangkan, apakah suami kami itu teroris kah? Beliau hari-hari memberitakan Injil di dalam video-video kami. Mengapa sampai sebegitunya kah? Menangkap seorang hamba Tuhan sampai 43 aparat mengepung rumah kami, kiri kanan muka belakang. Bahkan jemaat kami yang menyaksikan lebih, mereka katakan lebih, ratusan. Kami tidak merasa mendapatkan, kami tidak ada mendapat surat panggilan, tetapi tanggal 11 suami saya sudah ditangkap. Apakah pendeta Yusuf yang statusnya sebagai hamba Tuhan, pendeta, gembala, bapak rohani, dianggap sama seperti penjahat kelas kakap, teroris, bandar narkoba? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kami mohon semua kita yang ada, pihak yang terkait, tolong bantulah kami, baik secara moral dan material, untuk menangani kasus ini. Sangat tidak lazim. Kami tidak melakukan kesalahan, tapi kami diperlakukan seperti ini. Di mana keadilan? Mari saudara-saudara di dalam Tuhan, mari kita bergandengan tangan. Suami saya dikriminalkan yang tidak sewajarnya. Mari tolong kami, saudara-saudara semua, saudara-saudara seiman. Dalam kasus ini mari tolong kami, agar kebenaran itu tetap dinyatakan kebenaran. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, Pak Paul. Mohon dukungan doa dan juga dana agar kasus ini cepat selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, itulah kesaksian dan penjelasan dari istri Pendeta Yusuf Manubulu, teman-teman sekalian, bagaimana pihak kepolisian itu datang menangkap
ibarat menangkap seorang teroris teman-teman sekalian, dikepung rumahnya. Kemudian ya puluhan orang gitu ya. Kalau dia katakan tadi 43, tapi ada juga mengatakan itu ratusan. Teman-teman sekalian, jelas bahwa di sini tidak ada yang namanya keadilan. Orang-orang Islam seperti para ustadz ya, dalam tanda kutip tidak semua, ya, seperti Ahmad Kainama, Agustan, Donditan, kemudian Ustadz Nandar, Reni Handono, Bangun Samudra, dan masih banyak lagi yang menghujat kekristenan, membahas kekristenan, menjelaskan kitab suci daripada kitabnya orang Kristen dengan salah-salah di media sosial, tapi itu tidak disentuh oleh hukum. Teman-teman sekalian, kita berdoa kiranya Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, maka kita hanya bisa mengampuni dan memaafkan. Dan jangan lupa untuk berdoa supaya istri Pendeta Yusuf Manubulu dan anak-anaknya tetap kuat, tetap dijaga oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang diperlukan dalam penanganan kasus ini bisa tercukupkan. Dan bagi juga teman-teman yang mau membantu, menolong ya, ada bisa dihubungi ya dari channel Paul Jang. Di sana ada nomor rekening Gelarua ya, bisa di situ untuk pemberian bantuan ya, baik itu yang diberikan untuk istri dan juga untuk biaya dalam penanganan kasus ya. Kiranya Tuhan memberkati kita teman-teman sekalian. Mari kita tetap kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa Dia akan selalu menolong dan menyertai kita. Terima kasih, saya Arif Gulung undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.